Baik. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 19. 19 ya. Kaifa yutasawwaru ayyuhjibahu syai'un. Sudah ketemu Kang ini? Dalam kurung ya. Sehat kok, suaranya beda suaranya. Kentang ya. Beda ya. Nanti pukul dalam khusus. Sehat banget. Suaranya beda suaranya. Normal suaranya. Wah, di mobil masih sejen, Pak? Panas itu Bang. Apa? Panggilan Bu. Udah dokter pula. Suaranya normal suaranya. Panas. Betul Pak, betul. Mungkin teh tadi hangat kali ya. Iya, kata dulu teh panas suara tadi. Kaifa yutasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Bagaimana mungkin digambarkan sesuatu menghalangi Allah, padahal wa huwa alladzi adhara kulli syai'in, sedangkan Allah zat yang lebih jelas dari segala sesuatu. Kaifa itu suaru, bagaimana digambarkan apa ayyuhjibahu menghalangi Allah apa syai'un sesuatu, wa huwa kalau ta'ala, sedangkan Allah iku alladzi zat adharu kang luwih jelas kulla syai'in ing saben-saben sesuatu. Bagaimana mungkin Allah itu terhalang oleh benda, terhalang oleh apapun, sedangkan Allah itu maha jelas. Ini kaitannya dengan makrifat. Gambarannya gini. Jadi kata-kata Ibnu Taimiyah tadi ya. Bagaimana mungkin digambarkan sesuatu itu menghalangi Allah, sedangkan Allah itu zat yang maha jelas dari segala sesuatu. Ya jelas? Oke, saya lanjut ke penjelasan. Gini, kenapa kita terhalang dari kenal Allah? Itu kan dari makrifat kepada Allah. Kadang ada orang, kita ya, semua lah yang ada di sini, ketika diberikan satu cobaan, ketika realita tidak sesuai dengan kenyataan, ketika harapan tidak sesuai kenyataan, tak jarang kita merasa sedih. Benar gak? Pengennya untung malah rugi, sedih gak? Pengennya dapat penghargaan tapi yang kita dapatkan cacian, sedih gak? Sedih. Pengennya sehat malah sakit, sedih gak? Sedih. Nah, berarti tidak melihat Allah tuh. Kalau sedih itu. Ya, tidak melihat Allah. Karena apa? Man istanara qalbuhu bima'rifatihi laisa ghamun abadan. Barang siapa yang hatinya tidak terhalang dari melihat Allah, maka tidak akan ada sedih selamanya. Artinya gini, kenapa sih dia akan selalu, manusia nih, dia termasuk saya begitu ya, semua lah, umumnya manusia yang belum kenal Allah tuh, kok bisa sih rugi? Modal harus ditambahi, strategi udah bagus, usaha harus pinggir jalan. Satu,
Yang kedua, kenapa sih bos ini gak menghargai kepada karyawan? Saya sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, saya sudah totalitas. Kenapa masalah honor seperti tidak menghargai? Dua, ya kan? Ketiga, kenapa sih dia membenci saya, mencaci maki saya? Apa salah gue gitu? Gue selalu baik sama lo. Kapan kamu butuh saya bantu? Kenapa gitu loh? Kurang apa? Harus bagaimana? Itu gambaran-gambaran kekecewaan dari seseorang dengan berbagai kejadiannya. Diakibatkan apa? Terhalang hatinya dari Allah. Terhalang. Makanya kata Ibnu Athaillah, heran kok bisa terhalang. Allah tuh ada dalam setiap kejadian. Allah tuh ada dalam setiap benda. Kok bisa terhalang? Nggak mungkin Allah terhalang. Nah, maka yang ada kata Ibnu Athaillah, hatimu yang terhalang oleh dunia, duit dunia, penghargaan, penghormatan, kemuliaan, pengakuan dunia. Karena hati kita dipenuhi itu, makanya gak ngelihat Allah, kecewa. Tapi kalau hati kita gak tertutup oleh hal itu, yang membuat orang itu benci ke kita, yang mengizinkan usaha kita gak lancar, yang mengizinkan kita sakit, jadi gak ada. Mulai al-hikam nih, tasawuf nih mengajarkan kita untuk tenang. Itu yang pertama, ketika kejadiannya gak sesuai harapan. Sekarang kejadian yang sesuai harapan, ditutup maning. Oleh kita. Ya, ente bisaannya dagangnya laris. Langsung gawe seminar strategi dagang laris, gawe buku, gawe seminar. Begitu diterapakan blek efek juga. Kita ke dagang wis melu pelatihan gini, cara marketingnya, cara gawe resep gitu loh. Tapi anggar bae beli jalan itu karena udah terhalang tuh oleh pengakuan dirinya. Jangan sampai ilmu kita malah menghalangi kita dari Allah. Jika kita semakin berilmu tapi semakin merasa, berarti udah terhalang tuh. Ilmu kita enggak malah mendekatkan diri pada Allah, mengenalkan kita pada Allah, tapi justru menjadi hijab antara kita dengan Allah. Bahaya juga. Ketika ilmunya itu enggak memberikan solusi, apa yang terjadi? Kecewa maning kok. Sedih maning. Maka Ibnu Athaillah heran, kok Allah sebegitu jelas adhar, kok bisa gak kelihat? Kok buta? Karena apa tadi? Hati kita diliputi, ditutup oleh dunia. Awas dunia kok ora duit bae, Pak. Ya. Deskripsi dunia, pemahaman dunia adalah semua yang ada di dunia ini. Pengakuan, penghormatan, pujian, sanjungan, pengorangan. Kita seneng gak Pak ketika diorangkan?
Megar, umur. Ya, diorangkan ki bukan dari segi agama aja. Misal Pak Hasan punya skill. Nah, sing dia skill mancing bae pengennya diakui. Cerita malah. Oh, Pak. Sampai gue pernah cerita karo pemancing senior. Kang Acung aja belum ngerti ilmu mancing. Ada teorinya, ada ilmunya. Kapan iwak lapar, kapan iwak kapan pancingnya nomor pira, cara ngelempari priwe, spotnya gelapa, seakan-akan itu begitu. Meyakinkan lah. Iwakin rumpon nanti. Nah, kenapa dia cerita begitu? Pengen diakui sebagai profesor mancing. Mancing Bener kan? Orang jauh. Ada misalkan maning teknisi atau dokter Rata-rata atau apapun pengen diorangkan dengan pengalaman ini. skillnya dan ilmunya. Dalam satu komunitas misalkan kerja bareng gini, pengennya dia yang diakui. Bahkan tak jarang pendapatnya pengen selalu Terima. tertutup tuh dengan ilmunya dari mengenal pada. Buktinya ketika skillnya nggak diakui, balas nggak beli nurut. Oli-oli orang pun Marah lah. marah. Tertutup dari Allah, kembali pada Allah. Ketika orang yang makrifat, orang yang kenal Allah, alhamdulillah Gusti Allah masih maringi along. Terlepas dari segala ilmunya dia, ketutup dianya yang terlihat Allahnya. Kadang cakap alhamdulillah tapi tetap kah? Ini hati ya Pak. yang gitu loh. Gue gitu lah ya Pak. Tiga sejet ya. Sing lempare gue sejen hari master karo amatir gitu. Refleksnya sejen. Gitu. Artinya ketika terjadi hidup nih sesuai harapan kita, Bisa juga ya. iya, jangan sampai menghijab kita dengan Allah. Kalau orang jadi gini, Allah tuh memberikan makrifat, pengenalan, diberikan. Kadang kalau kita pengen ngelatih begini-begini susah Pak. Maka cara terbaik pengen kenal Allah tuh dengan doa Pak. Kenali diri kita ini hamba bukan Tuhan, selalu butuh Allah. Terus doa, ya Allah berikan saya mengenal dirimu. Nah, nanti Allah hadirkan tuh cahayanya dalam hati kita. Ketika pekerjaan beres, ini anugerah dari, pertolongan dari, mengakui bahwa nikmat ini pemberian dari Datu. Tenang, gak ada rasa gumede, sebagaimana gak ada rasa sedih ketika gagal. Iya. Dah pokoknya mah urip ning dunia ku tenang be. Nah itu. Ada orang yang tenang ketika duitnya akeh, ada. Gitu. Ketika bapak-bapak mengalami satu posisi, langka pisan duit. Wong wadon geranyam bae misal. Wow, wis. Langkah pertama apa? Jangan panik. Aja tertekan aja panik. Serius. Semakin tertekan, semakin panik, semakin seret. Karena saya tahu nih, yang di ruangan ini masih gambar duit di mata nih. Dah, tenang dulu. Aja gelisah dikit aja.
Wis watake wong wadon manggeranyam. Langka wong wadon sing geranyam. Istri Sobat Umar darani. 10 kali lipat dari geranyame wong zaman kian. Padahal jagoan loh. Jagoan. Umar ini. Bari malang kerik, bari nuding-nuding ora. Itu. Wis gawene. Tekang gini ya, saya baca di Facebook. Seorang ayah harus dekat dengan anaknya. Kenapa dia nggak dekat? Jangan sibuk mencari duit. Giliran kerjanya setengah-setengah sih, penting baru bisa ngurus anak, duitnya setitik digelendengi. Iya kan? Wah wadon kan bukan. Ketika mulai bayar apa? Wah duitnya akeh, beli karo anak disalahi. Sibuk banget. Soalnya aku lah ketemu di kecamatan Trisi, wong Sugi, alfane 2 Pak. Anaknya mung loro. Lah kasih parker bapaknya. Sibuk ya. Nah sibuk. Wah bisnis bapaknya apa? Toko material, duit Alfa, duit Indomaret, atas nama anak-anaknya. Tapi beli parek. Ketika ngobrol karo kula, ternyata kita jadi salahaken. Nah apa sun? Iya, nah apa sun wakaji? Ya dure beli parek karo bocah. Ya nang apa wakaji beli parek? Ya kula kan demi bocah juga kerja pagi sampai sore sampai malam gitu. Tetap disalahi. Bengen lagi kita melarat parek karo bocah. Ngurus anak mau wis wadon bae, mau lanang masing akeh wae lho glati duit. Salam maning. Wis kodrate mengkonon jadi enggak usah diambil pusing. Selagi orang enggak gawa kampak mau usah rongan. Udah sabar aja. Jadi apa ketika nggak punya duit sama sekali apa Pak, tenang dulu. Iki untuk menarik magnet rezeki ya. Magnet duit. Tenang dulu. Tenang terus. Jangan panik. Jangan demo. Nah, kedua, jangan membayangkan dalam otak bergantung pada seseorang. Ngarep-ngarep toma. Kalau roja boleh, berharap diberi oleh Allah boleh. Tapi toma, berharap diberi manusia jangan. Ketika beri duit langsung ngebayang gitu. Aduh, arep nyelining anu. Bokat bae dolan mana, bokat bae dikucuri, ditetesi, dipletiki. Jauh-jauh tuh dari hati, Pak. Jauh. Nah, ketika beri duit apa? Ambil wudhu, sholat hajat, angkat tangan. Ya Allah, yang maha kaya, yang maha kasih sayang, yang maha pemberi. Minta sama Allah. Dari kemarin sampai hari ini ya Allah, kula kiblolo pekerjaan. Saya gak ada yang nyuruh-nyuruh mola. Sedangkan saya sebagai kepala keluarga harus menafkahi anak dan istri. Ya Allah, berikan hamba jalan untuk memberikan nafkah pada mereka. Berikan saya jalan untuk melunasi hutang saya. Allah tuh angkat tangan. Aja gelisah dikit, panik dikit, darah tinggi dikit, setruk maning ngene. Tegang deadline minggu arep bocah sekolah bayaran, bocah mondok yang ngirim duitnya durung gepeki, jangan panik. Sokeke arep kirim bocah mondok kian durung gepeki, aja panik. Aja ngebayang manusia. Dari dua gak baik. Sehingga we panik kan karena lah kegabal langka. Anak-anak bok tua apa sih Ji? Di arbidol keder. Ke awas ke, aja ditiru kilmu kajual ke. Waktu ada udara gelang ke.
Bangor kerja foto ya. Nah itu dicoba ya Pak, dipraktekin tuh. Ini ilmu tauhid. Dia sudah berpadu dengan tasawuf, tetap tenang. So kiki arep deadline bayar utang, so kiki arep deadline ngirim bocah, so kiki arep apa duit durung pagi. Tenang dulu, jangan menggambarkan makhluk di hati. Kencangin di sholat 5 waktu sehari itu, sungguh-sungguh. Setelah itu sholat hajat, angkat tangan, ngadu sama Allah. Setelah ngadu sama Allah, silakan keluar dari rumah. Ya iya kan, nggak mungkin setelah doa jeblok duit sekarung. Pasang pelang mana? Hei, mantak makomnya apa Al Arif Billah kone? Enggak, beda antara panik terus metulur utang dengan tenang, sholat dulu, doa baru keluar. Karena udah melibatkan Allah dulu. Kalau tadi yang ada di hati kita siapa? Orang dulu, manusia dulu. Begitu ditekani apa? Boro-boro aja. Kita baik aja parintek nang tikus. Tekaman ini batur kian, aduh maaf bae. Iya, ya intinya kan nggak ngasih gitu loh. Iya, poinnya nggak ngasih karena yang didahulukan makhluk dulu gitu loh. Nah beda dengan cara yang pertama tadi diajarkan ulama, Allah dulu, dibuang jauh-jauh makhluk. Ketika sudah ngadep nih Gusti Allah, ngerengek, jaluk, bergantung, berharap, kemudian harokah, bergerak. Al harokah barokah. Nah gerak, bagian Arab utang gak? Kodaruloy kok gampang. Ajolik tulung gak? Oh, durung gak ngomong tulung, wis kedelang sing raine ki. Orang dolan. Oh, Mas Agis ki blok dolan. Kalau dolan kedelang sing raine bega rai memelas. Langsung apa guys, nyilih duit. Laka. Nah artinya kalau sudah Allah dulu begitu Pak. Ini makanya heran Ibnu Athaillah tuh, kok Allah yang sebegitu jelas dengan segala kemahaannya bisa tertutup. Kaifa ayya yutasawwar ayya ujibahu syai'un wa huwa alladzi adharu kulla syai'. Maka gak akan gelisah. Tekan ning wayah hari ha beli dia duit, tetap dia akan menjadi tenang. Wes, bima asyroko. Lanjut lagi kitabnya Pak. Sepuluh menit lagi. Bima dengan barang kelawan perkara asyroko kang mencorong yang bercahaya opoma alaihi atas syai'un min nuril wujudi, dari cahaya wujudnya Allah. Waqad kana, dan terkadang ada apa syai'un iku fi dzulmatil adam, di dalam kegelapan ketiadaan. Kama seperti penjelasan takodama yang sudah terdahulu. Fayadharu maka jelasnya Allah fil asya'i, di dalam segala sesuatu, iku dhaharat jelas. Wa idza kana, dan ketika ada dzurul asya, jelasnya segala sesuatu, iku mutawakifan, terhenti alai terhadap Allah, fayastahilu maka mustahil apa ayat juga menghalangi Allah, hatta yakuna, sehingga ana apa Allah
iku khafiyan ghairu dhahirin, samar tidak jelas. Fa innal adharo innama yufidu dhaharul mudhiri la khafa li khifaihi. Nah itu. Jadi dengan cahayanya Allah tuh justru segala sesuatu itu hilang wujudnya. Yang sejati, Pak. Jadi gini, Pak. Wujud itu ada yang hakiki, ada yang majazi. Ini penjelasan yang saya baca tadi. Yang hakiki wujud itu Allah. Langit bumi kita ini majaz. Wujudnya kita tuh diadakan oleh Allah. Kalau Allah nggak berkehendak membuat kita, ada nggak kita? Kalau Allah nggak berkehendak bikin bumi langit, ada nggak bumi langit? Berarti selain daripada Allah, sejatinya adalah tidak ada. Justru yang tidak ada itulah yang ada. Apa yang ada sejatinya tidak ada, apa yang tidak ada sejatinya adalah ada. Maka sembahlah Dia yang maha tidak ada secara kelihatan. Itu Allah. Jadi orang yang ma'rifat mah nggak pernah ngelihat bendanya, Pak. Tapi yang dia lihat Allah. Contoh, ada contoh berikut. Anak wong dipai warisan sawah. Dengan sawah tadi dia bisa menghasilkan uang. Singkat ton ning uang mau yang bisa memberikan dia uang, apakah bapaknya yang berikan warisan, atau sawahnya, ataukah Allah? Sawahnya. Bapaknya bagi beli katon ya kan? Berarti dia nggak berterima kasih pada bapaknya. Bagaimana dia bisa berterima kasih pada? Ini bapaknya beli katon. Padahal mah sawah gede pai bapaknya. Orang yang melihat dengan hati, dia akan melihat, saya bisa menghasilkan uang dari sawah. Sawah diberikan oleh bapak. Yang menghendaki bapak memberikan kepada saya siapa? Maka dia akan selalu mengembalikan kepada Allah. Maka tidak ada Allah tertutup. Kaifa yutasawwaru ayyujibahu syai'un wa alladzi adhara kulli syai'in. Maka tidak akan pernah orang yang sudah kenal dengan Allah itu hidupnya gelisah, gampang panik, gampang depresi, gampang frustasi. Wallahu a'lam bishawab. Monggo barangkali ada pertanyaan. Ya, mangga Mas Agis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayat Quran yang bunyinya begini dalam kitab. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, babasir sabirin. Kemudian Kang Ustaz, katanya nikah itu memperlancar rezeki. Nikah. Iya. Iya. Langsung semangat banget begitu pertanyaan nikah. Memperlancar rezeki. Kayaknya start nikah kan kan. Kayak sinyal ya. Saya nikah itu memperlancar rezeki, tapi kenapa banyak di lapangan perceraian, termasuk teman-teman saya cerai itu gara-gara masalah ekonomi. Iya. Nah ayat ini ada nggak kaitannya dengan ekonomi? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi apa dijawab dulu? Dulu. Oh iya. Jadi dalam kajian bulan kemarin itu saya bahas juga tuh bahwa nikah tuh memperlancar rezeki karena rezekinya dua orang digabung menjadi satu gitu kan. Tapi pada realita kehidupan di lapangan ternyata banyak kasus perceraian yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Itu korelasinya
bagaimana. Gini, yang pertama, memahami kesalahan dalam memahami konsep rezeki. Astaga, fatal kalau kita memaknai rezeki itu hanya dari segi duit. Gitu loh. Kenapa yang terjadi perceraian itu nggak ada kaitannya dengan konsep rezeki, tapi dengan keserakahan terhadap materi. Karena dia apa? Memaknai konsep rezeki dengan uang. Makanya kebaikan Allah diukur oleh dia dengan uang saja. Rezeki apa yang dapat lancar dari pernikahan? Banyak. Di luar berupa materi. Rezeki terjaganya iman. Di antaranya kan itu. Yang tadinya pengennya zina, yang tadinya masih bujangan maksiat, bisa jadi dolanan sabun gitu kan, bisa jadi chatting karo lawan jenis, iya kan. Tapi setelah menikah imannya terjaga, dia ada tempat untuk menyalurkan hal tersebut. Nah ini, bukankah rezeki terbaik itu ketika dimudahkan mengejarkan ketaatan? Satu, paham ya Mas Agis? Jadi ketika ditanyakan apa korelasi menikah dengan rezeki dengan perceraian di lapangan masalah keuangan, itu bukan korelasi, tetapi kesalahan dalam memahami konsep rezeki. Itu loh. Kalau masalah walan nabluwannakum syai'in minal khauf wal ju' wa naqsi, itu enggak diberikan kepada yang rumah tangga aja. Mas Agis belum nikah aja diuji honor telat gelisah, khauf. Iya kan? Wa naqsi minal amwal, kurang duit. Takut enggak? Takut. Itu berlaku semua. Kalau ujian kurang harta, kelaparan, berlaku general. Yang nikah, yang belum nikah, itu berlaku. Berbeda dengan tadi, kesalahan gagal paham memahami konsep rezeki dalam pernikahan. Gitu loh. Kenapa sampai bertataran? Karena masalah duit, yaitu tadi keserakahan, pengennya lebih. Padahal untuk makan sanggup ibadah wis anak cukup. Saya yakin, sok tanya teman-temannya Mas Agis, kanggo mangan sanggup ibadah mana? Iya kan? Sing gawe bertataran kan gaya hidup. Ya Allah tuh gak nuntut itu. Yang Allah tuntut dari kita tuh ibadah. Yang Allah tuntut dari kita ibadah. Bekal untuk ibadah Allah udah kasih. Gak mungkin sampai beli mangan. Mangan masih bisa, untuk mangan lebih naik level ayam geprek masih kuat. Tuku seblak masih ada duitnya. Iya kan? Cuma, nah itu tadi lifestyle tadi. Oh, dalam bature HP-ne wis bagus. Panas. Nih penyakit banget nih Pak. Para istri yang tiap hari duel-duel HP. Wis toh. Bener deh, yang di kadang nasihat suami pun gak didengar.
Yang didengar nasihatnya HP yang sepotong. Saya sering banget memberikan pemahaman pada istri, yang istri memahami nasihat dari medsos yang sepotong, nggak komplit, nggak komprehensif. Dia Pak, istri gue kan cerdas, S2, kritis wongnya. Dia dapat penggalan nasihat misalkan dari, ya padahal nggak tahu yang ngomong, cuma gambar terus ada tulisannya berjalan kan? Iya, nasihat ya. Iya kan, sering kan? Iya. Gambarnya mah gambar wong lagi sujud kah, gambar Slide, gunung, slide, slide kah, muncul tulisan kah, yang ditangkap oleh logika itu bener gitu loh. Iya. Sering gak ketemu model gitu? Karena asal share-share baik kita kan, sumbernya sing di. Contoh kayak kemarin, istri saya ngomong gini, B, ternyata bener ya. Apa mami? Gini loh, ketika dulu saya bergaul dengan, saya nggak bergaul, saya sibuk dengan ngurusnya kantor sendiri. Ya saya nggak ada semangat untuk lebih dalam pekerjaan. Bislah disyukuri bae semenenya. Tapi setelah saya sering rapat, ketemu teman-teman yang mobilitasnya tinggi, yang ini dapat kerjaan ini sekian, ini sekian, ini sekian. Itu afirmasi energi positif ke saya untuk terus bagaimana pekerjaan ini banyak. Ya alhamdulillah lebih. Sehari 15 juta saya dalam 10 hari ini. Alhamdulillah, jangan dibantah dulu. Berarti kalau jangan kita tuh bergaul tuh dengan orang yang di bawah aja, kita nggak akan maju-maju hidup. Cari istri kok. Itu motivatornya ngomong gitu Bi ternyata. Dan saya praktekin tuh bener. Ketika saya bergaul dengan teman-teman yang udah pada sukses di Indramayu Kota, yang sebulannya sudah MM-an, ini saya baru beberapa kali aja udah sehari 15 juta loh begini. Panas ya. Malah panas nih. Iya kan, akhirnya saya jelasin. Nah itu yang saya share, urusan dunia, lihatlah yang di bawah, agar kita bersyukur. Nabi yang ngomong, agar tidak meremehkan apa yang sudah Allah berikan. Urusan ibadah, ilmu, lihat yang di atas, agar terpacu untuk menambah ibadah, terpacu untuk terus mencari ilmu. Lamun kita gaule karo ahli maksiat, ngerasa paling bener. Iya kan, paling soleh. Kan dilarang oleh Ibnu Athaillah. Cari teman yang lebih soleh atau kalau bisa lebih soleh dari kita. Oh iya. Kita kilang kepapan deh. Iya masih bodoh, masih ya kedosa. Pengen seperti itu. Tapi urusan dunia lihat-lihat yang di bawah, agar kita mensyukuri. Bergaul dengan yang di bawah. Ini kontradiktif antara pernyataan motivator dengan pernyataan Nabi. Mau ikut mana? Ikut Nabi dong, lebih tenang hidup kita. Jelas ya? Nah itu tadi lifestyle. Kalau untuk sangu ibadah, Allah udah jamin. Cok mangan masak secepon, secentong. Cuma kan pengennya nafsu ya, pengen mangan ning mall, bari nongkrong ning ramen, sing semangkot 50.000 ya kan? Panorama, sing seafood sekilo 120. Padahal mah ning warteg akeh pilihan. Iya kan, ayam cukup 7.000 karo ayam. Hebat jangan. Iya kan? Makan karo aja, awas dicet. Itu loh. Jadi yang bikin berantakan rumah tangga tuh lifestyle, bukan rezeki. Gitu loh Mas Agis. Nafsu kita. Jadi
Jangan takut menikah. Ayo, suki kita. Ayo. Bakatar, guys. Bismillah, bismillah. Gitu. Jelas Mas Agis ya? Nah, ada lagi Pak Guru. Gimana? Masih tentang rumah tangga. Gih. Kan ada ayat orang baik dengan orang baik kan ya. Tapi tidak sedikit Saya ralat azani la yankihu ila zaniya au musyrika. Bukan orang baik dengan orang baik. iya. Konteksnya ya. Iya. Jangan sampai salah nih. Berarti orang umum ya berarti ya. Hmm. Khusus karena iya sih kalau pernah baca suatu nuzule karena waktu itu kan di fitnah di zina. Berarti orang umum ya. Berarti mana pelaku mau relasinya kalau kan tidak sedikit Nabi itu berpasangan dengan ya istri yang tidak Iya. apakah dari begitu umum atau gimana ya? Iya. Boleh mau tahu pun ya. Ya itu tadi. Jadi ayatnya itu memang ayat itu berlaku loh Pak. Ini pentingnya kita menjaga anak-anak kita jangan sampai terjerumus dalam perzinahan. Karena udah pasti orang yang zina pernah berzina, jodohnya pernah berzina lagi. Tuh. Dan bahayanya nurun ke anaknya kalau nggak sungguh-sungguh minta pada Allahnya. Benar ya Pak? Dan saya ketemu gini Pak, ada mahasiswa, dia tobat lah, dia nggak nikah, datang biasa pengen ruqyah. Ketika diagnosa, sebagaimana sering Pak Samsul menjumpai, ternyata dia pernah berzina dengan pacar-pacarnya selama dia kuliah, ganti pacar 3 kali dan semuanya berzina. Di semester akhir dia pengen bener, dia baca ayat itu, azani la yankihu ila zanin aw musyrika. Wanita yang berzina jodohnya tidak mungkin bukan orang yang pernah berzina lagi, artinya pasti yang pernah berzina. Dia gemeter tuh, Ustaz, saya pengen baik, saya pengen berubah, saya ingin tobat. Masa sih Allah gak kasih saya jodoh yang baik? Karena wis keras sekali ya. Karena ngerasa dia udah berzina, sedangkan Al-Qurannya ngomongnya begitu. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Tobat, sungguh-sungguh, nyesel, mohon ampun pada Allah. Dia kerjakan tuh. Akhirnya dia menikah dan dapat suaminya lulusan pondok Pak. Tapi Sama juga. lulusan pondoknya juga pernah berzina. Tapi sama-sama pengen memperbaiki diri. Tapi berlaku mau kayak? Berlaku tetap tuh. Makanya aja coba-coba gitu loh. Oh terus sama ya. Nanti ke anaknya. Iya, anak butuh. Bener loh. Ya, jadi jangan sampai. Maka pusing kuat, baka dulu ketemu jodoh, baka rupanya beli kuat pisan puasa. Ya sing jodoh si aman wis aman nih. Atau Melayu belum. Keringetan ya Pak. Melayu belum gitu. Loh karena laki-laki tuh libidonya, Iya, energinya ya. ya jangan disangka. Seusia Mas Agis libidonya ini udah tinggi. Tukuano samsaka. Hati-hati. Buat puasa beli kuat. Bahaya maning. Ya naudzubillah. Saya ketemu juga orang yang nggak nikah pelariannya ke onani, sakit mental. Ya gangguan jin ya sakit mental. Betul ada. Ada Pak ya? Ada. Tuh. Ayo, Kak Agis kalau Sukiki kita antar. Dia sehat mental. Jadi saksi. Semua mengantar kami guys. Nah itu. Nah kemudian kalau terkait dengan pertanyaan Pak Guru tadi gitu kan, orang gini, anjuran dalam fikih
nikahlah dengan yang sekufu. Ya, sekufu itu satu level, setara. Gitu. Karena kalau nggak setara bisa, tapi memperbaiki untuk menyetarakannya ini menghabiskan energi. Iya. Ini menghabiskan energi betul-betul. Gitu. Nah, jodohmu gambaran dari dirimu, itu berlaku. Makanya kalau ada yang datang ke saya minta, Ustadz, carikan saya jodoh yang soleh atau soleha. Jawaban saya simpel, solehkan dirimu dulu. Maka jodoh yang soleha akan datang pada diri kamu. Kadang dari watak karakter pun berlaku. Kalau ada di para nabi seperti itu ibro, pelajaran. Pelajaran kepada kita, oh nabi itu sabar. Poinnya di situ. Kenapa sih Allah beli nakdirakan wong Islam bae kabeh? Kudu Islam yang melalui proses dakwah Kanjeng Nabi. Ada rahasia apa? Pelajaran. Oh Nabi ketika ngadepi wong kasar, wong galak tetep ramah. Diidu inggal dinani wong Yahudi, orang yang pertama menengok. Ya kan? Apa Allah gak kuasa bikin wong Islam seketika? Kenapa ada para nabi? Pembelajaran. Kenapa nabi istrinya banyak yang durhaka? Pembelajaran. Artinya apa? Ketika kita duwe anak misalkan, oraina wis dipondokaken, ya ra? Wis disekolahaken, sing cilik diwarai wae gede cerongo, bangor dadi begal. Aja ngenes. Beli copet tukang kuclak. Gluduk rengge. Selembur. Artinya apa? Aja sedih. Kanan di bawah pengasuhan seorang nabi ulul azmi. Jadi mengkonon. Iya kan? Artinya apa maning kita bokat oleh Allah ditakdirkan. Oh ayat Qurannya jelas. Terkadang Allah jadikan musuh-musuhmu itu dari anak dan istrimu. Allah sih ngomong. Jadi ada pembelajaran di situ. Iya kan? Itu satu. Yang kedua, jangan kita memandang rendah. Wah, dia anaknya bajingan, pasti dari bajingan. Nabi Musa diasuh oleh Fir'aun dari bayi celetet. Jadi wong soleh. Iya kan? Jadi ketika anak-anaknya pemabuk, preman, aja langsung kita menjustifikasi. Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Ira mudah-mudahan percuma, bapak nirbe garong, dari garong diburu. Ya enggak. Ya mapan semua kehendak Gusti Allah mah suka. Jangan menjustifikasi. Bakal wis ngaji alika mah beli gampang kecewa, beli gampang sedih, beli gampang suudzon, beli gampang menjustifikasi. Lamun dinggo. Kanan diasuh oleh orang soleh dari bangsat. Nabi Musa diasuh oleh bangsat dari wong soleh. Ya artinya kan Nabi Musanya